Shalom, sahabat Morning Grace. Bagaimana kabarnya? Semoga semua baik-baik saja ya. Ya, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Terima kasih karena kebaikan hati-Mu kami masih bisa berdiri. Kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa hidup sampai detik ini. Terima kasih atas segala hal yang telah Kau beri dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang mampu mendengar suara-Mu dengan jelas. Kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang mampu melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkati setiap langkah kami dan apa yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seru doa kami. Haleluya. Amin. Shalom sahabat Morning Grace. Ya, renungan hari ini berjudul Dibentuk lewat setiap peristiwa hidup. Bacaan kita diambil dari Yohanes 15 ayat yang kedua. Yohanes 15 ayat yang kedua berkata, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, adakah yang tahu tentang origami? Pasti semuanya tahu ya, seni melipat kertas gitu ya. Dari yang tadinya sebuah kertas kosong, jadi tiba-tiba menjadi bentuk pesawat, bentuk bunga, bentuk kapal, hewan, dan berbagai macam lainnya. Menjadi sebuah karya yang cukup indah dan menarik. Namun apa yang menarik dari sebuah origami? Apa hubungannya dengan renungan kita hari ini? Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita tidak pernah namanya flat. Bahkan kata iklan Citato gitu ya, life is never flat. Selalu ada dinamikanya. Ya kalau bahagia sih oke-oke saja gitu ya. Tapi seringkali juga banyak hal-hal yang membuat hati kita sedih. Sama seperti lipatan tadi. Kertas yang dilipat secara presisi, perlahan. Bagi sang kertas gitu ya, kalau kita ibaratkan menjadi kertas, pasti menyakitkan. Karena dia harus ditekuk. Dia harus merasakan dibentuk. Dia harus mengalami hal yang tidak ia sukai. Bukankah itu sama seperti kehidupan kita? Seringkali kita ditekuk oleh Tuhan, seringkali kita dibentuk dan dipaksa oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu yang lebih indah. Namun sayangnya seringkali kita tidak pernah sadar bahwa itu cara Tuhan membentuk kita. Bahwa setiap momen dalam kehidupan kita merupakan cara Tuhan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Agar kita menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan. Menjadi pesawat-pesawat baru tadi. Menjadi mungkin bunga-bunga kertas tadi. Atau menjadi hal-hal lainnya yang indah. Percayalah saudara bahwa setiap kehidupan kita, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu yang bahagia, sedih, merupakan cara Tuhan. Agar kita juga semakin berbuah, kalau menurut ayat tadi. Agar kita semakin lebih baik. Apalagi di tengah zaman yang saat ini mintanya instan. Mintanya mie aja, mintanya instan. Padahal mie harus digodok dulu. Atau mintanya sedikit-sedikit harus langsung terjadi. Komunikasi harus langsung instan. Bahkan sukses kalau bisa instan juga gitu ya. Tapi hidup tidak senyaman itu, bukan? Justru melalui setiap peristiwa itu, setiap peristiwa yang tidak instan itu kita belajar banyak hal. Justru kita tahu bagaimana kita harus bersikap. Bayangkan saja kalau segala sesuatunya tiba-tiba langsung tersedia, kita tidak akan pernah belajar banyak. Tapi justru karena kita harus berusaha, maka kita tahu bagaimana mendapatkannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menghayati
bahwa setiap peristiwa, setiap lipatan, setiap hal yang ada dalam diri kita, itu cara Tuhan membentuk kita. Seperti Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka dari itu, mari percaya bahwa kita dibentuk Tuhan menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Engkau telah menghadirkan banyak peristiwa kehidupan dalam setiap langkah kami. Kami yakin bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami bukanlah tanpa alasan. Kami tahu bahwa setiap hal yang Kau izinkan terjadi itu memiliki makna dalam kehidupan kami. Kami dibentuk dan dilipat di dalamnya. Kami dibentuk menjadi pribadi yang semakin indah, semakin serupa denganmu. Kiranya Tuhan berkati kami, agar dalam setiap proses lipatan itu kami kuat, kami mampu melewatinya. Ajari kami juga untuk setia dalam setiap perkara yang kami tanggung, hari ini maupun di esok hari. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalamnya untuk menghasilkan sesuatu yang indah dalam diri kami. Kiranya kasih dan karunia dari Allah selalu menyertai setiap langkah kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin. Ku heran